Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Irwandi CGP Angkatan 10 ingin memaparkan infografis dari kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada infografis yang saya kreasikan, ada 6 poin yang akan saya sampaikan selama pembelajaran PGP Angkatan 11. 1. Mulai dari diri. 2. Eksplorasi konsep. 3. Ruang kolaborasi. 4. Demonstrasi kontekstual. 5. Elaborasi pemahaman. 6. Refleksi mandiri. Dari ke-6 poin ini akan saya buat intisari dari pembelajaran PGP Angkatan 11. Pada infografis poin 01 adalah mulai dari diri. Sebagai refleksi diri, apakah saya dalam mendidik dan mengajar sudah sesuai dengan nilai luhur KHD? Dari sini saya belajar membaca, menganalisis, merefleksi diri dan menyimpulkan dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui bahan pelajaran yang ada di LMS PGP Angkatan 11. Banyak kata-kata baru yang sangat menginspirasi seperti arti menuntun, menebalkan, kodrat alam, kodrat zaman, arti budi pekerti dan yang lainnya. Dari sini saya mengambil intisari. Belajar mulai dari diri seorang guru adalah langkah awal yang krusial dalam menciptakan pendidikan yang memanusiakan manusia, selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang selalu menempatkan kesejahteraan dan perkembangan holistik siswa sebagai prioritas utama. Lanjut, infografis kedua adalah menggali konsep pemikiran dasar filosofis KHD yang ada pada zaman kolonial Belanda dan saat ini sebagai bahan acuan untuk diimplementasikan dan diterapkan sesuai dengan sosiokultur bangsa Indonesia. Salah satu tulisan dari Ki Hajar Dewantara adalah makna pendidikan yang berarti menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari makna tersebut dapat diambil intisari warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan fondasi yang kuat bagi pendidikan di Indonesia, tidak hanya dalam konteks sejarah tetapi juga dalam menghadapi tantangan masa depan. Nilai-nilai kebebasan, inklusivitas, dan pengembangan karakter yang ia perjuangkan terus menjadi inspirasi dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang adaptif dan progresif. Lanjut, infografis ketiga adalah berkolaborasi dalam mengilustrasikan sosiokultur daerah Bekasi dengan mengambil nilai-nilai luhur KHD agar dapat dilestarikan dan dapat menebalkan laku siswa jadi lebih baik budi pekertinya. Dalam konteks permainan bentengan, siswa belajar untuk bekerja sama dalam tim, memahami peran masing-masing, dan meraih kemenangan dengan cara yang jujur dan sportif. Nilai-nilai ini sangat penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan etika yang tinggi. Intisari dari kolaborasi ini adalah kolaborasi peserta dalam menggali sosiokultur daerah Bekasi merupakan langkah strategis yang relevan dan signifikan dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai luhur Ki Hajar Dewantara. Melalui pendekatan ini, diharapkan siswa-siswi mendatang akan terus menghargai dan mengimplementasikan warisan budaya yang kaya ini dalam kehidupan mereka, sehingga identitas dan karakter bangsa tetap terjaga dan berkembang. Lanjut, infografis keempat adalah membuat strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD yang berpihak dengan murid dengan cara menuntun perilaku menjadi lebih baik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman agar tercapai cita-citanya. Dalam konteks ini, guru sebaiknya mengidentifikasi kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh siswa, seperti datang terlambat, kurang disiplin, atau tidak mengerjakan tugas. Intisarinya adalah solusi yang menuntun sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara tidak hanya berfokus pada perbaikan kebiasaan buruk, tetapi juga pada pengembangan karakter siswa secara keseluruhan. Ini mencakup pembinaan sikap mandiri, rasa tanggung jawab, dan semangat belajar yang tinggi. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan siswa dapat mengatasi kebiasaan tidak baik mereka dan berkembang menjadi individu yang berprestasi dan bermartabat. Kemudian infografis kelima adalah elaborasi pemahaman, artinya penguatan berbagi dalam praktik baik di kelas dan mengembangkan ide dan gagasan jika menjadi kepala sekolah yang relevansinya sesuai dengan sosiokultur sekolah bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktik dan CGP. Melalui diskusi dan kolaborasi,
Para CGP dapat saling belajar dari pengalaman satu sama lain, mengadopsi strategi yang efektif, dan memperbaiki metode pengajaran mereka untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik bagi siswa. Dari sini dapat diambil intisarinya adalah dengan mengadopsi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam visi dan misi sekolah, kepala sekolah dapat menciptakan lembaga pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini akan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, moralitas, dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Terakhir, infografis ke-6 adalah refleksi mandiri, artinya sebagai guru tidak boleh berhenti dalam pengembangan diri. Di PGP ini banyak diambil manfaat sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin manajemen di sekolah, dan pengembangan visi misi sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu Merdeka Belajar. Intisari terakhir adalah melalui PGP, CGP dapat memperdalam pemahaman tentang metodologi pengajaran terbaru dan inovatif. Instruktur, fasilitator pengajar praktik dapat memberikan umpan balik konstruktif dan membantu CGP mengembangkan rencana pengajaran yang lebih efektif. Dengan demikian, refleksi berkelanjutan ini membantu CGP untuk terus berkembang dan menuntun siswa menuju keberhasilan akademik dan personal. Demikian pemaparan singkat dari tugas yang saya buat dan kreasikan. Harapannya semua yang telah disimpulkan dapat diambil manfaatnya dan diterapkan oleh saya sebagai CGP Angkatan 10 dan semua pendidik demi tercapainya Merdeka Belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya haturkan jazakumullahu khairin, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan kesimpulan dan refleksi. Terakhir saya mengutip kata-kata Ki Hajar Dewantara. Setiap orang menjadi guru. Setiap rumah menjadi sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.